Nah, pagi hari ini saudara, saya mau berbicara dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Saya akan bacakan perikop ini dan saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. 10 penderita penyakit kulit, atau dalam terjemahan baru 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudara-saudara, kisah 10 orang kusta, ya, kisah yang sudah sering kita dengarkan, ya, dan beberapa hal menarik dari kisah ini bisa kita eksplorasi, bisa kita coba merenungkan untuk bisa kita jadikan menjadi pelajaran iman bagi kita semua. Jadi setiap poin yang akan saya seberangkan, mari kita tangkap dengan cara yang tepat supaya khotbah ini berguna bagi kita. Ya, saya selalu rindu setiap kali kita mendengarkan khotbah, maka khotbah itu akan menjadi bagian yang akan membangun diri kita. Ibarat kita membangun rumah, setiap kali kita meletakkan bahan, itu akan membuat rumah itu semakin berbentuk. Ya, kita letakkan fondasi, kita letakkan batu bata di atasnya, kusen-kusen sampai atap, sehingga suatu hari nanti rumah itu menjadi rumah yang sempurna. Jadi demikianlah kita menyikapi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu menjadi material atau bahan untuk terus membangun diri kita, supaya kita bisa seperti firman Tuhan berkata, ya, menjadi seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari sini, dari perikop ini, Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, ya. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa belajar tentang Tuhan Yesus. Ya, kalau kita perhatikan mulai ayat 11 sampai 14, maka di sana kita akan melihat, ya, bagaimana Yesus, atau seperti apakah Yesus ini. Saudara, kita harus tetap ingat bahwa Yesus yang kita pelajari di dalam khotbah-khotbah kita adalah Yesus yang 100% ilahi, karena dia adalah firman yang sudah ada bersama-sama dengan Allah, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ialah Allah. Jadi bagi kita, firman adalah Allah. Tidak seperti saksi Yehova. Kalau saksi Yehova, firman itu bukan Allah. Ya, terjemahan mereka, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah suatu Allah. Terjemahan kita tidak seperti itu, saudara. Firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita bicara tentang
tentang Yesus, maka ya natur Yesus itu tidak boleh kita lupakan. Yesus adalah 100% ilahi sebagai firman Allah. Dia ada bersama-sama dengan Allah sejak semula. Ya, dia ada dari kekal sampai kekal. Dan Yesus juga 100% naturnya sebagai manusia, karena dia dilahirkan melalui seorang yang bernama Maria. Ya, jadi ketika kita bicara tentang Yesus, dua natur Yesus ini harus tetap melekat di dalam pikiran kita. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang Yesus khusus dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Yang pertama, ya, kita mendapati bahwa Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan. Ya, Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan. Dikatakan di sini, saudara, ketika ia memasuki suatu desa antara Samaria dan Galilea, ya, di situ ada 10 orang yang berpenyakit kusta atau berpenyakit kulit yang menajiskan. Dan 10 orang ini, saudara-saudara, berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya. Jadi 10 orang ini meminta belas kasihan dari Yesus. Saudara-saudara, pada zaman dahulu orang-orang kusta, seperti yang pernah saya sampaikan, orang-orang kusta itu adalah orang-orang yang tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat yang normal. Ketika dia divonis kusta, maka mereka akan diasingkan. Mereka akan dibuatkan tempat yang khusus, yang jauh dari pemukiman. Mereka dipisahkan dari kehidupan sosial. Mereka terisolir. Biasanya di pinggir-pinggir desa, mereka dibuatkan tempat-tempat tinggal, dan mereka tinggal di sana, saudara. Orang kusta tidak boleh gabung dengan masyarakat pada umumnya. Jadi ketika Yesus keluar dari Samaria mau pergi ke Galilea, saudara, dikatakan waktu memasuki suatu desa. Jadi ini Yesus melalui pinggiran desa. Nah, di sanalah tempat orang-orang kusta ini ada, saudara. Jadi mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan kisah selanjutnya, Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara mereka pergi kepada imam, yang terjadi apa, saudara? Mereka menjadi sembuh. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia peduli kepada penderitaan 10 orang kusta. Yesus peduli kepada apa yang diderita oleh 10 orang ini. Ya. Yesus tidak membedakan bahwa di antara mereka ada orang Yahudi dan ada seorang Samaria. Karena pada masa itu Yesus sebagai orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap sebagai warga kelas 2, orang asing. Makanya nanti di ayat berapa itu dikatakan, tidak adakah yang kembali selain orang asing ini? Karena orang Samaria itu adalah orang asing. Orang asing bukan berarti tidak dikenal, tapi dikecualikan. Mereka bukan warga kelas 1. Orang Yahudi adalah warga kelas 1 pada waktu itu. Jadi saudara, ketika 10 orang ini melihat Yesus, mereka berteriak. Dan ketika mereka berteriak minta tolong kepada Yesus, firman Tuhan mencatat Yesus menyembuhkan mereka. Sekali lagi poin yang mau ditampilkan di sini adalah bahwa Yesus adalah Allah yang berbelas kasihan, saudara.
Belas kasihan ini tercermin dari tindakan nyata ketika ada 10 orang berpenyakit kulit, penyakit kusta, dan minta tolong kepada Yesus. Yesus menyembuhkan mereka. Nah, mari kita tarik kebenaran ini kepada hidup kita hari ini. Yesus tetap adalah Allah yang berbelas kasihan bagi kita, saudara. Ya, jadi benar kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Kita tidak hidup tanpa penolong. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Yesus menjelaskan kenapa Dia meminta Bapa mengutus Roh Kudus dalam namanya. Karena nanti Roh Kudus inilah yang akan menyertai orang percaya. Roh Kudus inilah yang akan mengajari kita. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita tentang segala hal yang berguna bagi hidup kita. Saudara bisa bayangkan, orang percaya begitu beruntung karena dikawal oleh kekuatan ilahi semua. Amin. Jadi jangan pernah dalam hidup kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit lalu kita merasa sendirian. Ada Yesus. Kalau hari ini ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, yaitu Allah itu sendiri, itu menemani kita. Dari sejak perjanjian lama, saudara, konsep penyertaan Allah ini sudah ada. Kepada Yehezkiel dikatakan bahwa Dia hadir di sana, Jehovah Shammah. Ketika Yesus lahir pun dikatakan Dia akan disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, Matius dengan jelas mencatat bahwa Yesus, bahwa Allah itu akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi konsep penyertaan Allah ini ada di sepanjang teks kitab suci. Sehingga ini memberikan kepada kita satu jaminan bahwa di dalam menghadapi apapun dalam hidup kita di dunia ini, kita tidak pernah sendirian. Karena kita ditemani Allah yang berbelas kasihan. Itu sebabnya firman Allah berkata, berserulah pada waktu kesesakan, Dia akan mendengarkan engkau. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan menopang atau menolong engkau. Dan itu janji-janji firman Tuhan tidak pernah berubah sampai sekarang. Ya, oleh karena itu seharusnya setiap orang Kristen tidak boleh merasa kesepian dalam hidupnya. Ya, tidak boleh merasa kesepian dalam kehidupannya. Orang Kristen adalah orang yang seharusnya menjadi orang yang paling gembira dalam hidup mereka setiap hari, sekalipun dalam masa-masa sulit. Karena apa? Janji Tuhan dengan jelas memberikan kepada kita, Dia adalah Allah yang menyertai kita, dan ekspresi pertolongannya hadir karena Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Ya, itu yang pertama tentang Tuhan Yesus. Yang kedua kita bisa pelajari tentang Yesus adalah Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Apa makna kalimat ini? Artinya adalah bahwa semua penderitaan fisik di dunia ini itu bisa disembuhkan oleh kuasa Yesus. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Yesus. Kenyataannya firman Allah berkata, kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Semua kuasa, semua otoritas itu tunduk di bawah kaki Yesus, termasuk otoritas dari sakit penyakit. Makanya dia disebut Kyrios, ya Tuhan, ya penguasa tunggal. Jadi ketika
ketika kita berhadapan dengan Yesus, kita harus mengakui bahwa Engkaulah penguasa atas segala otoritas yang ada di dunia ini. Otoritas setan itu jauh ditaklukkan oleh otoritas Yesus. Jadi kita tidak perlu takut dengan yang namanya setan. Tidak perlu, saudara. Saya harap kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang syirik, ya, untuk mengusir setan, taruh pandan atau apa supaya setan nggak bisa masuk. Saya sampai sekarang tuh suka heran, ya. Masih ada saja orang Kristen yang syirik seperti itu, ya. Konon katanya di daerah timur sana Alkitab besar-besar ditaruh di bawah bantal supaya setan tidak bisa masuk. Jangankan Alkitab, Yesus saja disamperin sama setan, digoda. Iya kan? Matius pasal 4 mencatat, betul lah. Digoda kok, dicobain. Apalagi cuma Alkitab, ini kan kertas saja nih. Yang hidup itu apanya? Firman-Nya. Suatu hari kalau Alkitab ini dibakarin orang, apa kita perlu bersedih? Ngapain bersedih Alkitab dibakar orang? Ini hanya kertas. Itu sebabnya rajin-rajin membaca Alkitab. Bila perlu hafal-hafal lah dikit-dikit Alkitab itu, kan gitu kan? Supaya suatu hari nanti Alkitab udah nggak ada, Alkitab itu keluar dari ingatan kita. Itu, ya. Alkitab ditaruh di bawah bantal. Tujuannya supaya setan nggak bisa masuk. Setan tidak takut dengan Alkitab. Ya, setan tidak takut dengan Alkitab. Apa kita pikir bahwa kalau setan datang lalu ketemu kita dia, takut? Ada orang percaya begitu? Tidak. Peperangan kita dengan setan bentuknya apa? Tipu daya. Betul nggak? Coba buka Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Coba seorang boleh baca. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya. Jadi peperangan kita dengan setan ini bentuknya apa? Tipu muslihat. Udah gak ada, manusia sama setan sekarang sama-sama menakutkan. Udah gak ada beda kalau soal appearance, tampilan. Udah gak ada beda ini. Bedanya apa? Terjadi peperangan antara orang percaya dengan iblis dan setan itu dalam bentuk tipu daya, tipu muslihat. Contoh tipu muslihat iblis, ya kan? Aduh, mau baca Alkitab nanti aja. Malam aja sebelum tidur. Dia tidak melarang saudara baca Alkitab, tidak. Iblis tidak akan pernah melarang Anda baca Alkitab, karena itu terlalu vulgar. Kita langsung tahu, oh ini setan ini. Kita langsung bisa identifikasi. Tapi dia menunda kita itu. Pekerjaan bukan masih banyak, nanti ajalah. Akhirnya kita mengikuti nasihat, ya siapa itu? Nanti dah malam. Saya tidak bilang bahwa orang yang baca Alkitab malam mengikuti nasihat iblis ya. Saya cuma bilang kadang kita didistrak sama iblis. Kita mau melakukan sesuatu yang menjadi jadwal kita, didistrak sama iblis. Dan kita ikut. Iblis tidak mungkin melarang kau ke gereja, tidak. Tidak mungkin. Karena itu terlalu vulgar. Begitu ada pikiran jangan ke gereja, wah iblis ini. Langsung kena tangking dia. Iblis akan mengizinkan engkau ke gereja
Tapi waktu engkau dengar firman, iblis akan ganggu pikiranmu. Ingat-ingat yang lain. Asik dengan handphone. Itu cara iblis menipu kita. Jadi peperangan kita dengan iblis ini bukan soal siapa seram atau siapa lebih seram daripada iblis. Manusia sekarang banyak yang lebih seram daripada setan. Percaya saya. Betul kan? Itu koruptor tuh senyum-senyum tuh apa enggak lebih setan itu? Betul kan? Ditangkap koruptor, dada-dada. Apa enggak lebih dahsyat dari setan? Setan aja nongkrong di pojokan. Ih, minder dia saudara-saudara. Lebih dahsyat dia dari saya. Kalau soal seram-seraman, betul. Jadi saudara, ya, peperangan kita dengan setan itu sekarang ada di dalam area tipu muslihat. Setan tidak akan secara vulgar menggoda kita untuk melakukan dosa, tidak. Nonton film, aduh tergoda kita. Film yang ini, aduh sedikit aja. Lama-lama banyak. Itu tipu muslihat iblis ini. Ngerti maksud saya ya? Nah itu dia. Saudara bersenggolan dengan orang lain, entah dalam kata-kata dan sebagainya. Yang tadinya saudara pemaaf, setan goda. Ya kalau terus begitu sih, sikat aja bro. Pertama-tama enggak dong, saya kan anak Tuhan. Lama-lama tergoda itu, tipu muslihat. Harga diri bro, pertahankan. Jangan bilang itu bukan godaan setan, itu tipu muslihat setan. Sekali lagi saudara, Yesus berkuasa atas segala otoritas. Berkuasa atas otoritas sakit penyakit, otoritas setan. Dan kita diberi kuasa yang sama. Betul? Kita diberi kuasa yang sama sebenarnya. Faktanya, Efesus tadi bilang apa? Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Berarti kan kita diberi kuasa yang sama itu terhadap setan, betul? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berarti kita melawan, bukan diam aja. Jadi kalau ada distrak dalam hidup kita, pengalihan, hati-hati. Makanya perlu komitmen dalam menjalankan hubungan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang orang terlalu berlebihan dengan setan. Ya, padahal setan itu sekarang cuma main tipu-tipu begitu aja. Makanya kalau kita suka tipu-tipu dalam hal apapun, kita mirip dengan setan. Loh iya kan, setan kan nipu ini. Jadi saudara, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas sakit penyakit. Dan sebenarnya bukan hanya atas sakit penyakit, Yesus juga berkuasa atas kuasa-kuasa apapun di alam semesta ini. Jadi kalau Anda sakit, kita bisa datang kepada Yesus. Percaya? Kalau Anda takut, ada lagu kita itu kan, di saat aku takut, ku percaya padamu. Nah itu dia. Kenapa waktu kita takut menghadapi situasi hidup, Yesus sudah memberikan kita janji bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan, penghiburan untuk melewati segala masa. Maka kita akan datang kepada Yesus. Ya. Terkait dengan semua hal ini, Yesus memberikan kepada kita kendali. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Berarti kita diberikan kekuatan yang sama untuk kita bisa menghadapi iblis, menghadapi gangguan-gangguan iblis dalam hidup kita, menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup kita, karena kita hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Tinggal kita tenang aja. Banyak kelemahan orang percaya itu dia tergesa-gesa, tidak tenang menghadapi apapun. Kadang-kadang emosi berjalan lebih cepat daripada logika. Betul nggak?
Coba kita marah sama orang, ya. Sebelum kita mau marah sama orang atau bertindak sesuatu untuk membalas orang, coba tarik nafas 10 kali aja. Yakin saya nggak jadi marah gitu, karena udah capek tarik nafas, udah nggak ada tenaga untuk marah. Lo bener nggak? Kenapa orang Kristen gagal dalam hidup mereka? Logikanya lambat, emosinya cepat. Itu dia, saudara. Jadi kalau kita memiliki persoalan apapun itu, pertama tadi Yesus berbelas kasihan. Kedua, Yesus punya otoritas untuk menyelesaikan persoalan kita. Ya, Dia berkuasa atas semua persoalan yang kita alami. Yang ketiga, Yesus tidak dibatasi oleh apapun. Di mana Yesus menyembuhkan mereka? Ya, di jalan. Di beberapa kesempatan ketika Yesus bertemu orang sakit, ya kan? Orang lumpuh di kolam Bethesda, Yesus sentuh tidak? Sentuh dia. Orang yang matanya buta, disentuh nggak matanya? Sentuh. Walaupun diaduk-aduk ludah dulu kan, taruh di matanya. Ini disentuh nggak? Enggak. Waktu itu saudara, syarat untuk menentukan seorang sakit kusta sembuh atau tidak itu di tangan imam. Kalau kita baca perjanjian lama, betul? Nanti dia datang dulu, diperiksa imam, diperiksa. Kalau kulitnya lebih dalam dan sebagainya, tumbuh bulu-bulu putih dan semua itu diperiksa berpekan-pekan, 7 hari, 14 hari. Jadi waktu orang kusta ini datang kepada Yesus, 10 orang ini, mereka belum sembuh. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada mereka. Mereka belum sembuh itu. Harusnya kan disembuhkan dulu tuh. Betul? Harusnya disembuhkan dulu. Dipegang dulu 10 orang ini udah sembuh, amin. Pergi kepada imam, tunjukkan supaya imam membuat sertifikat kesembuhan mereka. Ada aturannya tuh. Nanti mereka persembahkan korban apa dan sebagainya. Kalau imam sudah bilang mereka sembuh, dibikinkan sertifikat bahwa mereka sembuh. Jadi mereka bisa kembali ke masyarakat. Tapi kan mereka belum sembuh tuh. Waktu Yesus berkata, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu, mereka tuh belum sembuh, saudara. Terlepas dari apa yang terjadi dalam pikiran 10 orang kusta ini, ketika kita berhadapan dengan kenyataan, maka kenyataan yang kita hadapi adalah Yesus tidak dibatasi oleh apapun. Yesus tidak dibatasi oleh apapun dalam dunia ini. Dia melampaui semua hukum-hukum alam. Yesus tidak bertentangan dengan hukum-hukum alam, saudara. Yesus melampaui semua hukum-hukum alam. Karena apa? Hukum alam ini ciptaan Yesus. Hukum-hukum alam ini adalah ciptaannya. Jadi dia melampaui ciptaannya. Yesus berjalan di atas air, betul? Itu bukan melawan hukum alam. Itu melampaui hukum alam. Karena perahu juga bisa ngambang di atas air kan? Tapi kan Yesus manusia. Belum ada orang yang bisa berjalan di atas air kecuali Yesus. Itu melampaui hukum alam. Ya. Jadi Yesus tidak dibatasi oleh apapun. Lalu kalau kita tarik kebenaran ini ke zaman hari ini, apakah kita tidak bersemangat memiliki Yesus yang berbelas kasihan, yang berkuasa atas sakit penyakit, Yesus yang tidak pernah dibatasi oleh apapun? Harusnya kita semangat, saudara. Amin. Harusnya kita semangat. Ya kan? Ada lagu zaman dulu itu, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Betul?
Kalau saya nggak salah itu ditulis oleh Fanny Crosby, seorang yang buta sejak 6 minggu setelah kelahiran, menulis lebih dari 8.000 himne, opera besar, syair-syair. Ya, salah satunya kalau saya tidak salah itu dia punya lagu, ya, Safe in the Arm of Jesus, aman di dalam pelukan Yesus. Kalau saya tidak salah, aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Sayangnya orang-orang Pentakosta karismatik udah nggak pernah nyanyiin lagu itu kan. Suatu kali mungkin WL perlu nih periksa kembali kidung-kidung pujian, ya. Mulai satu nyanyikan biar kita terbiasa juga dengan lagu-lagu zaman dulu itu. Amin saudara. Amin. Yesus tuh nggak dibatasi oleh kuasa apapun. Ya, jadi waktu mereka belum sembuh, mereka udah suruh menghadap imam. Yesus bukan omong-omong, enggak. Yesus bukan janji palsu. Pergilah kepada imam. Harusnya kan disembuhkan dulu Tuhan. Entah mengapa, entah apa yang terjadi dalam pikiran 10 orang ini, mereka taat, betul nggak? Alkitab kan tidak beritahu kan? Saya juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam pikiran 10. Harusnya mereka protes dong. Ih, kan belum sembuh. Ngapain ke imam? Harusnya sembuh dulu, baru ke imam. Tapi entah kenapa, saya yakin Roh Kudus juga bekerja pikiran orang-orang ini, 10 orang ini. Mereka taat. Dan di tengah jalan, firman Allah berkata, mereka sembuh tahir. Bayangkan, Yesus tidak dibatasi oleh apapun, saudara. Apa persoalan kita hari ini? Kita semua punya persoalan, belum? Betul? Di doa Jumat ada persoalan yang kita doakan. Di KKR tetap persoalan, ya kan? Apakah salah? Tidak. Memang kita, ayo, apa persoalan? Artinya adalah semua persoalan kita, kalau kita kaitkan dengan kuasa Tuhan, maka muncul satu kalimat, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Engkau punya anak jauh, doakan anakmu karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Engkau punya persoalan banyak, doakan persoalanmu karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Kan kita punya lagu itu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Setelah itu apa? Nah itu merdu. Semua dapat kau, semua loh. Bukan dari 10-9 dapat kau lakukan. Bukan begitu kan? Semua dapat kau lakukan. Tinggal kita ini menata diri, menata iman, menata penampilan kita di depan Tuhan. Kalau ada persoalan, jangan buru-buru. Datang dulu sama Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Minta pertolongan Tuhan. Minta arahan dari Tuhan. Jangan buru-buru. Kebanyakan orang gagal karena emosinya larinya lebih cepat ketimbang logikanya. Itu dia. Ya kan? Oke. Next, yang kedua. Tentang 10 orang kusta. Kita belajar sekarang, tadi tentang Yesus, sekarang tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta ini entah mengapa, yang saya juga tidak tahu, tapi dari apa yang mereka tunjukkan di Alkitab, mereka tahu kepada siapa mereka berharap. Itu sebabnya mereka berseru kan, Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini kisahnya sama dengan 2 orang buta kan. Waktu Yesus lewat dengan murid-muridnya, 2 orang buta memanggil mereka, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ya, jadi mereka tahu kepada siapa mereka berharap. Pertanyaan bagi kita adalah, kita tahu nggak kepada
kepada siapa kita berharap setiap hari. Harusnya kita tahu kepada Yesus kita berharap setiap hari. Yesus yang mana? Jangan sampai salah kenal Yesus ya. Karena ada satu buku, penulisnya itu mengenal Yesus pada waktu dewasa dengan baik. Makanya bukunya judulnya bukan Yesus yang saya kenal, The Jesus I Never Knew. Bukan Yesus yang saya kenal ternyata. Karena Yesus itu seringkali digambarkan salah oleh guru-guru sekolah minggu kadang, ya kan? Salah. Oleh pendeta-pendeta seperti saya gini, kadang-kadang saya salah menyeberangkan Yesus. Makanya banyak jemaat tidak kenal Yesus. Masih ingat waktu kita komsel di rumah Ibu Karel dulu, materi komselnya apa? Lupa Pak, semua Pak. Menunya waktu itu apa? Lupa Pak ya. Kita membahas ada satu ungkapan yang nyelekit di telinga kita. Orang-orang Kristen sekarang jatuh cinta secara luar biasa kepada Yesus yang bahkan mereka nggak kenal. Iya kan? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Siapa itu? Yesus. Tapi nggak kenal mereka Yesus itu siapa. Iya kan? Makanya kadang-kadang ada orang kalau lagi oke-oke, wah kalau nyanyi jogetnya minta ampun tuh ya goyang apa, senggol dikit, jos. Tapi ketika ada masalah, jatuh gitu. Karena tidak mengenal Yesus. Makanya ibadah-ibadah kita tidak boleh sama dengan nyanyian-nyanyian entertain di sana. Makanya gereja sekarang tuh harus bertobat sebenarnya. Banyak gereja yang mendesain gereja mereka seperti diskotik dengan tujuan supaya anak muda nggak perlu ke diskotik. Diskotik bisa dikatakan di gereja. Ya memang betul, anak muda sekarang suka Pak nyanyi musik, betul. Tapi gereja yang mengikuti pasar, seringkali gereja itu menjadi tidak rohani. Bukankah kita harus berbeda dengan dunia? Betul? Ini sekarang gereja berlomba-lomba sama dengan dunia. Untung di gereja nggak diputar suara horeg. Tahu suara horeg? Habis ini searching ya. Iya kan? Harusnya gereja berbeda dengan dunia. Ini sekarang gereja mengimpor dunia ke dalam gereja. Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus berbeda dengan dunia. Alasannya luar biasa. Supaya anak muda nggak ke diskotik, supaya anak-anak muda tidak ke diskotik, ajar mereka firman Tuhan. Betul nggak? Supaya orang tua tidak ke diskotik, ajar firman Allah. Bukan bawa lagu diskotik ke gereja. Apakah salah waktu memuji Tuhan kita joget? Tidak. Tapi dalam jogetnya kita juga harus mengenal siapa yang kita jogetin. Kita harus mengenal Yesus dengan sungguh loh. Saya banyak melihat orang, waduh, gila-gilanya kalau lagi pujian apa, wes, putar ke kiri, ye, wah, dirohanikan itu lagu, ya kan? Tapi ketika ada masalah, atau nggak usah masalah, disenggol dikit lah, oh, kan banyak itu kan? Kalau kau baik, aku bisa baik seperti kau. Tapi kalau kau jahat, aku bisa lebih jahat dari setan. Oh, orang Kristen ini yang bikin ini. Orang Kristen ini yang waktu ke gereja joget-joget ini kan. Hati-hati ini. Ya kan? Kalau Edis TV bilang berat saudara-saudara. Berat ini. Orang Kristen kayak gini ini berat ini. Kita nggak mengenal Yesus, ya. Seharusnya waktu kita ibadah, kita semangat,
joget seperlunya, oke. Dan pada saat yang sama kita mengenal siapa yang kita puji. Amin. Kenapa kamu Tuhanmu Yesus? Ya pokoknya Yesus lah. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya kan? Masih adu ayam? Nggak apa-apa, yang penting tetap Yesus. Loh iya kan? Yesus menjadi jimat ini, bukan menjadi Tuhan. Hati-hati saudara. Orang sakit ini tahu siapa Yesus. Kita, apalagi kita yang sudah punya Alkitab, harusnya kita mengenal Yesus dengan baik. Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, tapi ini menurut pengalaman ya. Ini menurut pengalaman, tidak selalu harus menjadi patokan buat orang. Semakin kita mengenal Yesus dan kasih anugerahnya, ketika kita berdoa, kita semakin mendalam dengan Yesus. Kadang-kadang kita tutup mata saja, dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Ya, pengetahuan tentang Allah itu menjelma dalam pikiran kita. Makanya kata-kata kita itu kata-kata yang berkualitas akhirnya ketika berdoa. Kita memuji tentang kebesaran Tuhan. Kita memuji tentang siapa Allah itu berotoritas atas segala penguasa. Begitu. Karena pengetahuan tentang Allah itu hadir di dalam kita berdoa. Tapi kalau kita cuma hidup, ya ikut-ikutan saja walaupun mulut kita Yesus, ya nggak heran orang berdoa pun belepotan itu. Ya, kita tahu kepada siapa kita berharap. Ini yang kedua, ini yang saya katakan tadi. Mereka taat sekalipun sulit. Kan gitu kan, harusnya sembuh dulu baru ke imam kan. Tapi entah mengapa, sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi di pikiran mereka. Mereka taat kepada Yesus. Yang mau ditampilkan di sini adalah ketaatan itu. Dan kita belajar dari Hakim-Hakim 2 minggu yang lalu. Ya. 1 Samuel seminggu yang lalu. Bahwa ketaatan itu harus menempati tempat tertinggi ketika terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Terakhir, next. Dari kisah ini saudara, kita mengenal 2 kelompok orang. Dan ini menakjubkan. Orang Samaria yang diberikan status orang kelas 2, yang tidak ada harganya bagi orang Yahudi. Justru dia yang kembali dulu kepada Yesus. Lalu firman Allah berkata, ya, dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia sujud di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepada Yesus. Dan itu orang Samaria, orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi. Tetapi terlepas dari semua itu, saya memberikan satu catatan bahwa orang Samaria ini mengerti bagaimana berterima kasih atas apa yang dia sudah terima dari Yesus. Ini bukan bicara tentang membalas perbuatan Yesus, tidak. Yesus tidak perlu pembalasan yang baik dengan yang baik. Tetapi ini bicara tentang karakter. Ini bicara tentang roh yang sudah diperbaharui. Ya. Apa yang kita alami setiap hari? Kalau kita hitung, berapa banyak berkat Allah yang menyertai kita setiap hari? Maka karakter untuk berterima kasih itu harus kita bangun. Saya mau sampaikan kepada saudara, ada kalanya saya tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun dalam muka saya. Ada kalanya, mungkin saking ruwetnya. Saudara tahu, satu-satunya kata yang saya ucapkan itu cuma terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara tahu lagu yang kita nyanyikan setiap di akhir ibadah? Terima kasih. Itu lahir dari pengalaman itu. Pada saat itu
Sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak tekanan, banyak persoalan. Lagu itu dari awalnya saya gini, terlalu banyak hal yang tak dapat kulakukan, terlalu banyak hal yang tak mungkin ku kerjakan. Itu awalnya. Lalu di refnya, terima kasih. Karena hanya itu kadang kata-kata yang mampu keluar. Dan itu kita jadikan sebagai karakter. Saya tidak tahu saudara pernah mengalami atau sering mengalami bahwa waktu berdoa tidak ada lagi kata-kata yang mampu keluar. Ketika saudara dan saya mengalami itu, dari praktek hidup saya, hanya kata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun itu, terima kasih Tuhan. Karena saya tahu, semua persoalan hidup itu tidak sebanding jika saya mengurai semua bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Jadi supaya saya tidak salah ngomong sama Tuhan, ketika otak saya crowded, terlalu banyak yang saya pikirkan, maka kata itu yang keluar, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah itu dia saudara. Mari kita jadikan ini menjadi karakter dalam hidup kita. Orang Samaria ini sakit, dia minta pertolongan, disembuhkan oleh Tuhan, dan dia kembali untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa 9 orang Yahudi itu tidak kembali. Apakah mereka merasa bahwa itu kewajiban Yesus menyembuhkan mereka karena mereka bangsa kelas 1? Saya juga nggak tahu. Apakah kita pernah seperti 9 orang ini? Merasa doa kita harus dijawab yes sama Tuhan karena kita cinta Tuhan? Kita harus akui, ya. Kadang-kadang kita merasa lebih istimewa dari orang lain, betul? Saya kan pendeta, ya jelas dong saya lebih istimewa dari jemaat. Kadang-kadang saya merasa begitu kepada Tuhan. Doa-doa saya harus dijawab iya dong sama Tuhan. Itu bentuk apa ya? Spirituality pride, apa ya? Kebanggaan rohani. Dan itu tidak boleh, saudara. Alkitab mengatakan satu-satunya alasan supaya kita bermegah adalah karena kita mengenal satu-satunya Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Pengenalan akan Allah. Bukan karena status. Bukan karena status saya pendeta, lalu saya merasa istimewa di hadapan Tuhan lebih dari saudara. Bukan karena status saudara sudah puluhan tahun jadi Kristen, sehingga lebih istimewa dari mereka yang baru Kristen. Bukan. Sekali lagi saya tidak tahu apa alasan 9 orang Yahudi tidak kembali. Tetapi apakah itu mungkin jika dikaitkan dengan bahwa mereka orang Yahudi? Mereka orang yang dianggap masyarakat kelas nomor 1. Apakah mereka merasa bahwa Yesus berkewajiban menyembuhkan mereka sehingga mereka tidak perlu kembali? Orang Samaria yang dianggap bangsa kelas 2, yang betul-betul papa secara rohani, miskin, waktu dia disembuhkan, tidak ada alasan untuk dia tidak kembali kepada Yesus. Makanya benar firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5. Betul? Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena ketika kita merasa bahwa hidup kita ini semata-mata karena anugerah Tuhan, maka karakter untuk berterima kasih itu tumbuh dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak merasa seperti itu, apapun yang Tuhan berikan dalam menyertai hidup kita, kita merasa itu kewajiban Tuhan. Makanya itu yang saya bilang tadi, kita sering menyembah Yesus, bahkan Yesus yang tidak kita kenal. Ya, apa yang Yesus katakan kepada dia? Yesus berkata itu juga, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Di mana yang 9 orang? 18. Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu, orang Samaria? Ayat 19 yang paling penting. Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Di dalam Injil Lukas paling tidak 2 kali Yesus mengangkat derajat orang Samaria. Satu kali di dalam Lukas 10 ayat 25 ketika bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa yang menolong orang yang dipukuli? Apakah imam? Tidak. Imam ini, ada imam yang lewat. Apakah orang Yahudi yang lewat? Tidak. Orang Samaria yang dianggap warga negara kelas 2 atau orang kelas 2. Statusnya rendah. Kadang-kadang saudara, seperti Injil Matius mengatakan, kita harus memiliki karakter miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah tidak ada sangkut pautnya dengan harta. Miskin di hadapan Allah pernah saya jelaskan. Istilah ini muncul di pembuangan ketika orang Israel dibuang ke Babel pada abad ke-5 apa 6 sebelum Masehi. Dan di sana tidak ada bait suci lagi. Yerusalem sudah hancur. Imam-imam tidak punya lagi cara menyembah Allah. Mereka ada di negeri asing, diperbudak di Babel. Kebanggaan bait suci yang dibangun oleh Salomo sudah tidak ada. Mereka miskin, papah di Babel. Makanya saudara, dari Babel lah muncul istilah itu, miskin di hadapan Allah. Ya, setiap kali pemimpin pujian dalam ibadah-ibadah mereka memulai ibadah, mereka akan berkata, inilah kami Tuhan yang miskin di hadapan-Mu, yang siap melayani Engkau. Itu baru kalimat itu dikutip oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ketika orang Israel ditawan di Babel, tidak ada lagi harapan. Bait suci yang mega yang disombongkan itu udah hancur. Apa lagi? Mereka tidak punya apa-apa di Babel. Mereka miskin secara rohani. Hanya mereka punya satu saja. Siapa? Tuhan. Tidak ada lagi. Kita harus mencapai level rohani seperti itu, saudara. Kita harus mencapai level rohani di mana kita tidak memiliki apapun kecuali Tuhan. Terkait dengan kerohanian. Maka dari situ nanti akan tumbuh spirit berterima kasih kepada Allah. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bukti penyertaannya. Tuhan memberkati.